Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa beberapa yang terlibat langsung memfasilitasi. Yang pertama Pak Rektor Institut Media Digital MTek, Bapak Dr. Toto Amin Sofianto, MA-IDD, dan Bu Sri Rianti, Mbak Ii. Mana Mbak Ii-nya? Nah itu dia. Kemudian Wakil Rektor Pak Ciptono, yang saya hormati. Mana Pak Ciptono? Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan turun tangan di tempat ini. Barangkali ini salah satu kegiatan turun tangan yang tempatnya paling glamor ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat. Yang berikutnya Ketua Dewan Pembina Turun Tangan, Dewan Binanya Pak Hosin dan Pak Bagir Mulahilah yang hadir juga di sini. Kemudian Pak Hamzah sekaligus. Dan nah di samping saya nih, ini yang kebanggaan kita, Bang Heri Darmawan, Ketua Yayasan Turun Tangan. Sama eksekutifnya mana, direktur eksekutif ini? Pak Bang Sarip, mana Sarip? Bang Sarip, oh lagi kerja, udah bener kalau gitu. Kalau dia duduk di sini salah tempat nanti. Kemudian hadir bersama kita juga dari Asoka Indonesia, Bang Ara Kusuma, mana? Terima kasih. Kemudian dari Ketua Yayasan SIT Al-Fatih, Ibu Penny, mana Bu Penny? Masya Allah, apa kabar Penny? Ini teman kuliah saya dulu di Jogja, tapi sekarang di Makassar tugasnya. Kemudian Dekan FEMA, Dr. Sofian Saf, mana? Dan semua saja para relawan, para pegiat, para aktivis yang tidak bisa namanya disebut satu persatu. Terima kasih sudah bersama-sama hadir dalam 11 tahun perjalanan gerakan turun tangan. Dan seperti ceritakan Heri tadi, ini adalah berangkat dari semangat gerakan. Kita dipertemukan oleh cita-cita, oleh misi. Dan saya ingin memulai dengan mengajak kita kembali ke era sekitar tahun 2010, 11, 12, 13. Pada waktu itu disebut sebagai gerakan relawan, itu adalah masa tumbuh awal. Masih minim. Bahkan di dalam politik pun kalau teman-teman ingat di 2009 itu belum banyak yang disebut sebagai relawan. Baru di 2014 mulai bermunculan relawan. Kita muncul sebelum itu. Dan kemunculan kerelawanan ini itu berangkat dari refleksi perjalanan bangsa kita yang di dalam setiap perjuangannya selalu menonjolkan unsur kerelawanan. Itu selalu menonjol, selalu ada di depan. Munculnya pada saat apa? Pada saat krisis. Pada saat krisis itulah kemudian kerelawanan itu muncul. Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh alam, maupun krisis kemanusiaan yang muncul akibat perbuatan manusia. Tapi setiap kali krisis, di situ kerelawanan itu bermunculan. Nah, ketika kami menggagas bersama dengan teman-teman, saya perlu ingatkan teman-teman sekalian, hampir tidak ada inspirasi yang munculnya secara tiba-tiba tanpa ada stimulasi dari kanan kiri, nggak ada. Jadi karena itu saya berapa kali mengatakan inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi. Interaksi itulah yang membuat kita memiliki inspirasi. Interaksi dengan apa? Interaksi dengan orang lain, interaksi dengan fenomena, interaksi dengan bacaan, inspirasi dengan refleksi atas peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi inilah yang kemudian memantik munculnya inspirasi. Nah, pada saat kami memulai gerakan Indonesia Mengajar tahun 2009, awal 2010,
itu juga berangkat dari inspirasi. Nah, ya teman-teman, saya mencoba refleksi ini. Kemudian tahun 2013, ketika ada inspirasi untuk gerakan turun tangan, apa yang kemudian melatar belakangi? Kami coba refleksi. Nomor satu, ada pengalaman yang sifatnya personal terkait dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian ada pengetahuan yang didapat lewat bacaan dan lewat interaksi dengan orang lain. Lalu ada permasalahan yang muncul di hadapan kita. Tiga ini ketika bertemu, dia memunculkan gagasan baru. Pertama, tadi saya katakan, saya merasakan, saya berinteraksi di masa lalu. Dengan apa? Ini kalau boleh saya cerita sedikit. Saya ketemu seorang rektor di kampus saya, namanya Kusnadi Harja Sumantri. Itu relawannya Wahidnya Wahid. SMA, dia menjadi komandan tentara pelajar, Brigade 17. SMP SMA. Orang aslinya dari Sunda, namanya juga Kusnadi Harja Sumantri. Tapi dia bertempur di Jawa Tengah. Dia menjadi, itu kan relawan, cuman angkat senjata gitu. Namanya Brigade 17. Kenapa dikasih nama Brigade 17? Ya pokoknya kalau tentara pelajar namanya Brigade 17. Jadi kalau di mana-mana tanya, Anda siapa? Brigade 17. Anda siapa? Brigade 17. Itu artinya tentara pelajar. Kemudian dia menjadi mahasiswa. Nah, semangat juang itu ketika jadi mahasiswa, saya pernah ceritakan beberapa hari yang lalu mungkin. Ada kebutuhan membangun SMA, SMA-nya dibangun, gurunya di mana? Nah, ini anak muda ini jadi relawan guru SMA. Relawan guru SMA, lalu mengajak teman-teman yang lain terlibat. Dan keterlibatan ini anak-anak mahasiswa nih menjadi guru PTM, nah, pengerahan tenaga mahasiswa. Salah satu, ini tahun 50-an. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang-orang yang anak cucunya guru PTM, pasti bisa bercerita. Mas sosiolog nih Imam Prasojo. Imam Prasojo itu lahirnya di Sumatera Barat. Terus ditanya, Pak Imam Prasojo kok lahirnya di Sumatera Barat? Iya, ayah saya lagi jadi guru PTM di Sumatera Barat. Karlina, Prof. Karlina, Vinka. Karina Singka. Lahirnya di mana? Singkawang. Karena itu kenapa? Ibunya guru PTM. Anda bisa nyebutin banyak sekali. Tetangga saya ada satu orang, Dr. Salman, meninggal usia 94-95. Beliau adalah salah satu guru PTM terakhir yang masih hidup. Ini adalah tahun 50-an. Nah, itu interaksi itu, saya dengar ceritanya dari Pak Kusnadi, terus itu menempel tuh, sebagai pengetahuan. Kemudian kita punya pengalaman, kerelawanan ketika zaman kuliah, 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, pengetahuan didapat ini pertama tuh, interaksi. Yang kedua adalah bacaan sejarah, bacaan peristiwa-peristiwa di berbagai tempat yang di situ muncul semangat-semangat juang. Lalu yang ketiga adalah problem. Nah, ketika ketemu problem, konteksnya kalau turun tangan adalah bagaimana di dalam arena politik orang baik, atau kalau kesulitan mendefinisikan orang baik, orang tak bermasalah bisa mengikuti proses politik yang penuh dengan problematika kalau orang-orang baiknya memilih diam dan mendiamkan. Nggak bisa. Karena itulah orang-orang baik yang peduli dengan sesama orang baik harus memilih untuk turun tangan, memilih untuk membantu, memilih untuk mendorong. Nah, ini teman-teman sekalian, saya pribadi mengerjakan. Kalau ada teman, kolega, atau orang yang kita kenal, walaupun bukan teman,
kenalan, temanan, sahabatan, saudaraan, gitu kan levelnya kira-kira. Jadi baru kenalan saja, tapi terlibat di dalam proses politik, dan kita tahu bahwa ini adalah orang tak bermasalah, maka dulu saya suka berikan endorse. Saya sudah berikan dukungan, nggak ada sungkannya. Nggak kemudian takut nanti, enggak, cek aja. Banyak wali kota, termasuk kemarin wali kota yang mau jadi calon gubernur, itu endorsement tahun 2013. Walaupun diputar lagi kemarin. Tapi itu 2013. Kemudian ada dosen saya, dosen kami di Paramadina, mau menjadi wali kota. Saya endorse, ada yang mau jadi anggota DPR. Indra Piliang itu peneliti di CSIS. Beliau ketika mau jadi anggota DPR, kami buatkan pelepasan Indra dari dunia akademik ke dunia politik. Dibikin acara, farewell. Karena dia akan berangkat ke dunia politik. Saya selalu dalam posisi melepas, mendorong. Kenapa? Ya saya waktu itu masih jadi rektor. Kemudian ada teman-teman yang mau terlibat, saya akan dorong, saya akan bantu. Prinsipnya apa? Kalau ada orang lain mau turun tangan, maka kita yang lain tidak boleh hanya urun angan. Kita harus turun tangan. Ketika ada orang lain nih mau turun tangan langsung nih, mau belepotan, mau berhadapan dengan tantangan. Ketika berada di dunia akademik, nggak ada yang namanya bully-bully sana sini. Roasting juga sekali-sekali. Kayak tadi tuh. Saya lihat ini seperti total politik, Budi sama Ari juga nih. Gantian ya roastingnya nanti. Ada bayaran tambahan nggak nanti? Gini, kalau ngerosting tambahan itu sebetulnya ada secara bayaran gampang. Yang kasihan tuh yang di roasting kalau ada tambahan roasting gitu. Nah, saya mana tadi? Turun tangan. Jadi, ketika melihat ada orang mau turun tangan dalam urusan politik, nih, kita-kita yang lain mau diam aja. Saya melihat kita harus turun tangan, kita harus bantu. Itulah sebabnya mengapa di 2013 kita mendorong gerakan turun tangan, berangkatnya dari tadi. Satu adalah perjalanan, pengalaman, interaksi. Yang kedua adalah interaksi dengan bacaan, pengetahuan. Yang ketiga ketemu masalah. Itu kemudian kita memilih untuk, yuk kita bangun gerakan turun tangan. Membantu saudara-saudara sebangsa yang mau menjadi pribadi di dalam politik. Karena pada waktu itu ada keunikan yang saya sering ceritakan juga, pengalaman saya di kampus. Kalau ngobrol dengan mahasiswa, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau apa? Ini true story. Dijawab, saya mau ke bisnis, Pak. Terus saya jawab, apa enggak berminat masuk politik? Dan dia menengok ke wajah saya itu kayak rektornya tanya politik gitu. Iya, kenapa enggak berminat politik? Enggak, Pak. Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Maka pertanyaan saya, kalau bisnis bersih ya? Dan sebenarnya kita tahu pengadilan itu lebih banyak urusan konflik bisnis daripada konflik politik. Betul tidak? Kericuhan lebih banyak konflik bisnis daripada konflik politik. Tapi bedanya kalau konflik bisnis tidak masuk ke dalam public attention karena dianggap sebagai private, kalau di wilayah politik dia menjadi publik. Nah, jadi saya sampaikan bersih atau kotor itu bukan sektor. Bersih atau kotor adalah bagaimana menjalani setiap sektor. Dan kalau dijalani dengan baik, maka kita akan bisa menjaga. Nah, disitulah saya ingin refresh sedikit bagi saya pribadi di perjalanan 11 tahun ini. Bagaimana asal-muasalnya, mengapa kemudian muncul gagasan turun tangan. Karena melihat ada orang mau turun tangan, maka yang lain jangan hanya urun angan, tapi ikut turun tangan juga. Nah, dari perjalanan itu, ternyata gerakan turun tangan ini kemudian berkembang. Dan saya harus sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pribadi-pribadi yang tabah, yang tekun, yang rajin merawat gerakan Indonesia, gerakan turun tangan ini selama 11 tahun terakhir.
Pak Hosin, Bang Heri, dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ini anak muda. Anak muda itu cirinya apa? Turnover-nya tinggi. Masuk aktif 2 tahun, mentas. Masuk aktif 1,5 tahun, mentas. Masuk 3 tahun, mentas. Betul tidak? Karena anak muda memang turnover-nya tinggi. Tapi di balik turnover tinggi, itu artinya ada banyak kader-kader yang kemudian dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat inspirasi, dan mereka akan meneruskan karya itu di berbagai tempat. Jadi ketika sekarang melihat statistiknya, Indonesia turun tangan ini sudah hadir di 77 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sudah menginisiasi 214 proyek sosial di 30 provinsi. Ini pencapaian yang amat membanggakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat turun tangan. Dan yang lebih luar biasa adalah cerita dari 66.000 relawannya. Ini turnovernya tinggi sekali. Masuk. Jadi kalau kemana-mana ketemu dengan, Pak, saya bagian dari turun tangan, maka pertanyaan berikutnya, tahunnya berapa? Karena tidak mungkin. Kan yang bertahan 11 tahun itu Heri. Hosin, Semi, mana Semi? Ada Semi. Angger, mana Angger? Tuh, Angger. Darul. Ini suami istri Darul sih. Jadi semua gerakan, siapa lagi Her yang ada di sini? Yang 11 tahun. 11 tahun itu masih muda. Kalau dibilang udah 45 tahun, nah baru masalah tuh. 11 tahun masih muda. Tapi teman-teman, ini semua, Pak Bagir, Mbak Ii, ya betul. Bu Rektor tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, perjalanan selama 11 tahun ini adalah sebuah perjalanan pengabdian, masuk 66.000 orang, dan mereka sekarang menyebar di mana-mana. Tapi satu hal yang pasti, idenya tak tertinggal, idenya dibawa mereka menyebar ke seluruh aktivitas yang mereka kerjakan di mana-mana. Jadi aksi-aksinya nyata. Kenapa? Namanya aja turun tangan. Coba kalau ini gerakan urun angan, teman-teman. Kalau gerakan urun angan ya memang sebatas wacana. Tapi kalau turun tangan, makanya nyata, aksi-aksinya konkret. Nah ini kemudian saya lihat sebagai tempat persemaian kepemimpinan berbasis komunitas. Disebut persemaian kenapa? Karena bibitnya tidak dari kita. Bibitnya dari keluarga-keluarga. Bibitnya dari sekolah-sekolah. Tapi datang ke sini, bersemai di sini, tumbuh di sini, berkembang di sini, lalu mentas. Lalu berkarya di banyak tempat lain. Nah, sebagai tempat persemaian ini, kita memulai gerakan itu dengan satu kalimat sederhana waktu itu. Think big, start small, act now. Kata kuncinya adalah pada 2 kata terakhir, act now. Kerjakan sekarang. Tapi berpikirnya besar. Mulainya dari yang kecil dan kerjakan sekarang. Nah inilah barangkali cara berpikir yang masih perlu kita jaga. Supaya kita berorientasi pada kemajuan, pada karya, pada perubahan. Jadi ini mengingatkan pada proyek teman-teman turun tangan Bandung, lilin-lilin kecil. Mereka mulai dari yang sederhana, mengajar anak-anak jalanan membaca dan menulis. Tapi lihat dampaknya sekarang. Banyak anak yang dulunya tidak punya harapan, sekarang mereka bisa bersekolah, dan sekarang mereka punya mimpi-mimpi yang tinggi. Mimpi, kalau menurut lagunya adalah apa? Siapa yang nyanyi lagu itu? Mimpi adalah, saya nggak usah nyanyiin, nanti ganggu nih, mikrofonnya bukan yang bagus nih, gitu. Mimpi adalah kunci. Kenapa mimpi itu penting, teman-teman? Ini kami merasakan betul.
Coba perhatikan, apa yang kita impikan adalah yang kita ketahui. Kita tidak mungkin memimpikan yang kita tidak ketahui. Ya? Karena itu dikatakan bahwa mimpi adalah fungsi dari pengetahuan. Semakin pendek pengetahuannya, semakin pendek mimpinya. Oke? Semakin panjang pengetahuannya, semakin lebar pengetahuannya, semakin lebar mimpinya. Jadi, jangan kecilkan anak-anak jalanan mimpinya dengan apa? Dengan tidak dapat pengetahuan. Jadi kalau mereka diajari baca tulis, kemudian punya mimpi yang tinggi, otomatis datang kampung-kampung, ketemu dengan anak-anak SD di kampung-kampung, tanya, nanti kalau besar pengen jadi apa? Ini mayoritas saya temukan di Jakarta. Maka mereka akan menyukai posisi yang berseragam. Apa? Satpol PP, office boy, supir, pengemudi taksi. Semua profesi-profesi berseragam yang ada di lingkungan mereka, itu yang mereka bilang ini menarik nih. Pekerjaan yang tanpa seragam itu nggak menjadi contoh. TNI, polisi, ya berseragam. Tapi teman-teman ketemu dengan kelas menengah yang bacaannya banyak sekali, tanya pengen jadi apa? Muncul macam-macam. Bartend, kalau kopi ini barista. Pengen jadi pemain A, B, C. Itu fungsi dari apa ya, disebut pengetahuan. Karena itu teman-teman, ketika kami mendengar teman-teman turun tangan Bandung punya proyek lilin-lilin kecil, maka dia sebetulnya sedang menyalakan obor masa depan untuk anak-anak yang hari ini termarginalkan. Kemudian turun tangan Medan yang punya becak pustaka. Siapa yang membayangkan coba ide sederhana bawa buku pakai becak coba. Itu atraktif sekali teman-teman. Dan apa sih dampaknya? Dampaknya bikin anak suka baca. Terobosan-terobosan semacam ini teman-teman, nampaknya kecil tapi dia mencerminkan. Think big, start small, act now. Ini startnya small, nggak usah start gede. Biarkan dia jadi inspirasi di mana-mana. Dan itu yang membuat turun tangan ini beda. Apa yang menarik lagi? Bahwa teman-teman turun tangan ini datang dengan attitude bukan hanya ingin menyelesaikan masalah, tapi ingin belajar dari tempat mereka berkarya. Mau mendengar, mau memahami masalah, dan mau mengadopsi kita biasa sebut sebagai local wisdom. Adopsi local wisdom. Local wisdom itu artinya sebuah kebijaksanaan, sebuah pengetahuan yang tumbuh besar dari pengalaman komunitas selama lintas waktu. Contohnya turun tangan Aceh. Ada program Tuta Sawa Gampong. Mudah-mudahan pengucapan saya benar. Mereka tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat lokal. Di Palu, ini turun tangan Palu, jaga lingkunganku. Dan bukan saja berbicara tentang mengajari, tapi belajar dari pegiat-pegiat penjaga lingkungan di kawasan-kawasan mereka terlibat. Jadi teman-teman sekalian, dari 11 tahun perjalanan ini, turun tangan bukan sekedar datang, berkarya, berdampak, tapi datang dan belajar dari masyarakat. Lalu ada tambahan yang menarik menurut saya di turun tangan ini. Ada yang disebut sebagai Akademi Relawan. Ini luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Akademi Relawan. Kenapa teman-teman sekalian? Jadi masuk ke dalam sebuah kegiatan kerelawanan itu dimulai dengan hati. Ada panggilan hati. Teman-teman, kalau nggak ada panggilan hati, nggak tahan jadi relawan itu. Relawan itu pasti dimulai dengan hati. Sehingga apa? Tidak ada kelelahan. Lelah atau tidak itu bukan soal jumlah jam siaga, jumlah jam terjaga, tapi lelah dan tidak itu kondisi mental. Kondisi mental, saya beri ilustrasi. Saya masuk ke toko elektronika 4 jam, di dalam toko itu bertahan tanpa ada rasa lelah. Saya diajak ke toko pakaian
baju, setengah jam, udah tanya sama istri saya, masih lama nggak? Gitu. Sama-sama ber-AC, sama-sama nyaman, apa bedanya? Di toko elektronik, toko buku, itu kita bertahan lama. Tapi begitu masuk toko baju, udah dah, pilihin aja dah. Gitu. Yang penting ukurannya nggak bener gitu. Hatinya nggak di situ. Teman-teman, relawan itu begitu. Dia lelah apa tidak, itu bukan soal jamnya. Dia tidak akan merasakan lelah karena hatinya ada pada gerakan kerelawanan. Itulah kekuatan relawan. Nah, tapi semangat dan hati ini harus diiringi dengan pengetahuan, diiringi dengan kompetensi, diiringi dengan keterampilan. Itu sebabnya kita harus membekali dan menarik dengan teman-teman membuat akademi relawan. Dan dengan akademi relawan itu yang asalnya mungkin datang malu-malu, datang khawatir memalukan, keluar menjadi pemberani dan membanggakan. Kan itu satu terobosan yang menarik. Dan harapannya kerelawanan ini nanti menjadi sebuah pengetahuan, keilmuan yang bisa dikembangkan, yang bisa, apa sih sifatnya ilmu itu? Ilmu itu memiliki sesuatu yang telah terstruktur sebagai sebuah bidang, dan ilmu dia memiliki kekuatan untuk melakukan duplikasi, multiplikasi. Lalu program mentoring, ini kesempatan untuk belajar langsung pada teman-teman muda yang diberikan kesempatan untuk memimpin proyek-proyek. Dan teman-teman sekalian, kita sekarang di abad 21, tahunnya 24, kita menyaksikan teman-teman turun tangan terlibat dalam gerakan digital. Mulai saya ingat ketika masih awal dulu Wiki DPR, itu langsung muncul sesudah gerakan turun tangan. Kalau nggak salah 2014 ya Pak Sen ya, Wiki DPR. Sekarang namanya Jejak Parlemen. Kemudian pada masa COVID, misalnya pada pandemi, muncul dokter virtual. Kemudian teman-teman juga punya modal kemampuan di dalam pengolahan digital. Kalau kami barangkali migran, teman-teman muda adalah native. Karena itu menurut saya ke depan barangkali ada beberapa peran yang bisa dimainkan untuk memanfaatkan teknologi digital. Kampanye digital untuk isu sosial, isu lingkungan, isu kemanusiaan. Penumbuhan aplikasi platform baru untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis di masyarakat. Dan mungkin sudah saatnya di dalam gerakan kita turun tangan memiliki satu unit atau subunit yang fokus pada membaca data, menganalisa data, memperhatikan tren untuk kita bisa bertindak lebih tepat atas masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, dengan semangat kerelawanan yang tinggi, proses penumbuhan relawan-relawan selama 11 tahun ini, dan generasi baru yang selalu terlibat, saya rasa kita semua boleh bersyukur menyaksikan bahwa sudah ada lebih dari 66.000 pribadi yang lolos dalam gerakan turun tangan untuk Indonesia. Kita sudah ada 93 basis kerelawanan di Indonesia. Jadi ini bukan hanya gerakan lokal di banyak tempat, tapi sudah menjadi gerakan nasional. Dan konsistensi melakukan Gatnas, gathering nasional yang dijaga dengan baik, itu memungkinkan pertemuan antar aktivisnya, berbagi pengalaman, pengetahuan, berbagi inspirasi, berbagi terobosan yang ini diperlukan untuk generasi-generasi baru. Nah, ini semua, teman-teman, membuat gerakan turun tangan makin kuat. Tapi juga pengingat, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus jalan bersama, kita punya misi yang sama, dan konkret memang inspirasi bergerak, aksi berdampak, dan harapannya membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, apa yang kita bisa kerjakan berikutnya? Apa yang kita bisa lakukan ke depan supaya turun tangan ini makin bergerak, makin menginspirasi, dan aksinya makin berdampak?
Saya ingin menganjurkan kepada teman-teman yang belum bergabung, di mana saja, yuk kita bergabung dengan gerakan turun tangan yang ada di kabupaten dan kota Anda semua. Datangi, tawarkan waktu, tawarkan energi, tawarkan pikiran. Dan saya yakin teman-teman turun tangan dimanapun selalu terbuka dengan ide-ide baru. Karena mereka pun ketika masuk turun tangan juga dengan membawa ide. Lalu bagi yang sudah menjadi relawan, pastikan bahwa dampaknya makin besar. Dampak selalu terbarukan. Teman-teman, kita ingat pada masa awal kita merasa baru. Ketika sudah bergerak panjang, sebenarnya kita menjadi bagian dari yang lama. Nah, karena itu memastikan bahwa kita selalu punya kebaruan itu penting. Dan kami berharap, saya berharap sekali Akademi Relawan ini dikembangkan. Karena Akademi Relawan ini mudah-mudahan akan bisa menjadi inkubasi untuk pemunculan terobosan gagasan baru. Yang kedua, menjadi tempat mengumpulkan lesson learned yang dibawa oleh teman-teman relawan yang sudah punya pengalaman atau yang baru memulai gerakannya. Jadi buat semua teman-teman, 11 tahun ini mulai dengan mimpi yang sederhana. 11 tahun mulai dengan pikiran yang simple. Dan alhamdulillah 11 tahun berjalan dengan penuh rasa bangga bagi semua yang terlibat. Boleh tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Dan teman-teman semuanya, izinkan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya pada mereka yang mempercayai ide turun tangan, pada yang menjalankan ide turun tangan, pada yang membesarkan gagasan turun tangan, yang merawat gerakan turun tangan, yang kemudian membuat gerakan turun tangan ini makin berdampak di mana-mana. Dan yang namanya dampak adalah pasti perubahan, dan perubahan adalah untuk kemajuan. Kita melakukan dari gagasan yang besar lewat langkah-langkah kecil, konkret, dan langsung dikerjakan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergerak, terus berinovasi, terus menantang dan membuat perubahan. Dan kita selalu siap untuk menjawab pertanyaan sederhana. Yel-yel kita gimana ya? Pertanyaan sederhana sekali. Pejuang bukan? Pejuang bukan? Sekali lagi, pejuang bukan? Sikap itu adalah sikap yang harus dijaga. Kalau teman-teman membayangkan perjalanan itu penuh dengan ombak, ombaknya besar, ombaknya penuh dengan tantangan. Kalau teman-teman mau milih melewati ombak yang kecil atau besar? Besar. Kalau Anda peselancar, maka Anda menginginkan ombak yang lebih besar dan lebih besar lagi. Karena disitulah kekuatan dan kehebatan Anda teruji. Tapi kalau Anda bukan peselancar, maka Anda menjauhi itu semua. Saya rasa yang di sini adalah orang-orang yang berselancar untuk menuju Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih adil, untuk Indonesia yang lebih sejahtera bagi semuanya. Terima kasih kepada semuanya, dan ingat, kita dibesarkan oleh Indonesia, dan sudah saatnya kita membayar balik bagi Indonesia. Dan membayar balik ini salah satunya dengan gerakan kerelawanan. Indonesia masih membutuhkan relawan-relawan yang bekerja untuk kebaikan. Insya Allah kita semua bekerja untuk kebaikan dan selalu dalam ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.